Pelajaran 17. Kesadaran yang DINTENSIFIKASI. Kesadaran kebenaran adalah tujuan besar ahli metafisika. Dia harus memiliki persepsi yang mendalam tentang realitas atau kata-katanya tidak didukung oleh kekuatan. Kesadarannya adalah senjata yang dengannya dia menerbangkan seluruh rangkaian pikiran jahat yang salah, konsep yang salah, dan ketakutan dengan semua penyakit dan keterbatasan yang menyertainya. Itu adalah perisainya melawan keraguan dan perselisihan. Itu adalah standar di mana dia mengumpulkan semua kekuatan kebaikan dan Tuhan. Pedang dan perisai dan panji, kesadaran hanyalah mengetahui di dalam hati Anda bahwa semuanya baik, semuanya adalah Tuhan, dan bahwa perkataan Anda adalah perkataan otoritas terhadap hukum. Itulah yang disadari oleh perwira itu dalam diri Yesus ketika dia berkata, "Tuan, saya tidak layak menerima Tuan di bawah atap saya, tetapi katakan saja dan hamba saya akan sembuh. Aku sendiri prajurit, dan aku berkata kepada yang ini, pergilah, dan dia pergi, dan kepada yang lain, ayo, dan dia datang, dan kepada pelayanku, lakukan ini, dan dia melakukannya." Tanpa sepenuhnya memahaminya, perwira itu menyuarakan hukum kesadaran. Anda harus menyadari bahwa hukum adalah hamba Anda dan Anda harus merasa bahwa ketika Anda mengucapkan kata itu, ia akan menaati Anda, bahkan lebih, bahwa itu telah mematuhi Anda. Kesadaran ini bukan sekadar pengetahuan intelektual tentang hukum, itu jauh lebih dari itu adalah perasaan kebenaran. Seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Oleh karena itu, segala cara yang dapat digunakan untuk mengintensifkan keserakahan ini harus dicari dengan penuh semangat. Dan tidak ada yang lebih diinginkan daripada komitmen diri sendiri yang sepenuh jiwa dan sepenuh hati terhadap Kita mungkin menyamakan kehidupan dengan manusia di perahu. Satu menempel ke pantai dan kapalnya pecah berkeping-keping di bebatuan. Seseorang berlayar naik turun di pelabuhan, sesekali menangkap angin sepoi-sepoi yang membantu di kanvasnya saat dia mengarahkan ke berbagai titik dan tiba jauh, tidak kemana-mana, atau hanya di titik keberangkatan. Seseorang mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan laut, dan berlayar dan berkendara di depan angin yang mendukung ke pulau harta karun. Komitmen menyeluruh terhadap cara baru sangatlah penting. Setengah kebenaran seringkali merupakan kebohongan yang utuh, dan kemajuan yang malu-malu adalah cikal bakal kekalahan, kata Goethe. Jadi keraguan-raguan membawa penundaannya sendiri. Dan hari-hari hilang, menyiksa selama berhari-hari. Semakin bersemangat Anda berkomitmen pada jalan raya kesehatan, semakin berani Anda mengarungi lautan iman, semakin yakin Anda akan sukses. Yesus berkata, dari zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang kerajaan surga mengalami kekerasan, dan kekerasan menguasainya. Para pengikut kebenaran yang bersemangat dan antusias merebut kerajaan, memenangkannya sebagai hadiah perang. Komitmen yang berani dan keras terhadap cara iman yang baru sangat penting bagi kemajuan besar jiwa. Dengan demikian dari pengabaian yang menggelora kita mendapatkan Petrus yang seperti batu karang, St. Agustinus yang berjiwa kuat, Luther yang menjulang tinggi, Wesley yang antusias. Demikianlah kita mendapatkan kaisar kita, terjun ke Danube untuk dibaptis menjadi raja, Cromwell kami untuk duduk di singgasana, Washington kami untuk menciptakan negara, hibah kami untuk menyelamatkan penyebab orang-orang. Apa yang benar di sini adalah benar tentang cara penyembuhan. Serahkan jalanmu kepada Tuhan, percayalah juga kepadanya, dan Dia akan mewujudkannya. Ini adalah ujian tertinggi, syarat keberhasilan yang tak tergantikan, yang menempatkan masalah sepenuhnya pada bidang iman. Meyakini, rasakan dalam-dalam, tahu, pengetahuan adalah kekuatan. Ketika Anda merasa begitu dalam sehingga Anda tahu, dan tahu bahwa Anda tahu, maka pada saat itu Anda sudah setengah jalan. Sebentar lagi Anda akan berdiri di puncak. Anda baik-baik saja dan itu adalah kesehatan yang seperti dewa. Tidak ada bahaya kambuh. Emblazon pada perisai jiwa Anda satu kata ini, credo, saya percaya. Anda tidak membutuhkan moto lain. Alasan iman. Kami selalu berusaha untuk menjelaskan sejelas mungkin tidak hanya fakta tetapi juga prosesnya. Mengapa iman penting untuk sukses? Jika Anda akan memeriksa dengan kami sejenak fenomena hipnotisme, Anda akan melihat dengan jelas alasan iman. Tentu saja ini hanya ilustrasi. Hipnotisme adalah bentuk aktivitas mental yang lebih rendah dan tidak boleh dikacaukan dengan kekuatan yang lebih tinggi dari metode penyembuhan mental dan spiritual. Dalam hipnotisme pikiran objektif tertidur, dalam penyembuhan spiritual pikiran terjaga. Tapi di sini kita menemukan ilustrasi bagus yang diberikan oleh pendidik terkenal, Dr. G.
Stanley Hall, ambil pipa gas panjang yang memproyeksikan 50 jet yang menyala. Kemudian matikan lampu satu per satu. Lampu yang tersisa menyala semakin cemerlang, dan jet terakhir berkobar dengan pancaran yang kuat. Seorang pria terhipnotis mewakili prinsip yang sama. Sebagian dari kekuatan mental dan fisiknya dimatikan atau ditidurkan. Atas saran operator, dia sekarang memusatkan semua kekuatan vitalnya pada satu bagian tubuh. Dia merasakan dengan intensitas yang lebih besar, dia mendengar seperti yang tidak dapat didengar oleh orang lain yang hadir, dia ingat dengan akurasi yang mengejutkan. Katakan padanya bahwa api membakar kulitnya, dia kesakitan. Juga bukan imajinasi ini. Darah dan saraf benar-benar merespons sugesti ini. Saat terbangun, pasien mengingat dan melakukan perintah yang diberikan kepadanya dalam tidur hipnotis. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah ilustrasi tentang pikiran terpusat, intensitas perasaan. Dalam perasaan mendalam akan keyakinan yang sempurna, semua energi mental dan tubuh terpusat pada titik fokus penyakit. Setiap pembuluh darah, saraf dan energi tubuh melapisi bagian yang terkena dengan semangat bersama. Aktivitas yang sangat deras dapat dianggap terjadi di sana. Pada model mental, kekuatan dibangun. Setiap pekerja kecil berkata, "Saudaraku, bergembiralah," dan mereka membantu setiap orang sesamanya. Jadi proses revitalisasi, pembaruan, dan rekreasi terus berlanjut. Dia kebenaran, oleh karena itu, bahwa tidak ada penyakit tetapi dapat disembuhkan dengan emosi yang kuat dari iman yang sempurna. Penyakit organik, kita diberitahu, tidak dapat disembuhkan. Ilmu kedokteran dan Tuhan berdiri malu di hadapannya. Tuhan mampu menyembuhkan penyakit fungsional tetapi tidak organik. Keluarkan pikiran ini dari benak Anda. Dengan Tuhan, kata Yesus, segala sesuatu mungkin. Ketika ilmu kedokteran telah mencapai batas maksimalnya, Anda mungkin menemukan bahwa ujung tombak manusia adalah kesempatan Tuhan. Percayalah juga kepadanya, dan Dia akan mewujudkannya. Jadikan ekstremitas Anda kesempatan Tuhan dengan intensitas iman Anda. Jangan mencoba dengan kekuatan kehendak untuk menyebabkan struktur tubuh Anda berubah, atau berfungsi dengan cara yang berbeda. Ini adalah sugesti otomatis. Itu tidak cukup kuat. Lemparkan dirimu pada Tuhan. Nyatakan iman positif Anda kepada Tuhan. Intensifkan itu. Badai tahta Tuhan. Orang-orang yang kejam mengambil kerajaan surga dengan badai. Milikilah iman yang penuh gairah. Wanita dalam perumpamaan Yesus dengan kepentingannya menang atas hakim. Pria itu dengan pentingnya mengamankan roti pada jam tengah malam. Ketika bayang-bayang kegelapan yang pekat menimpa Anda, ingatlah ini, Anda dapat dengan intensitas yang terus-menerus mengamankan kebaikan yang didambakan. Dan perhatikan, ini, bahwa iman seperti itu lebih berharga bagi jiwa daripada tubuh dan karena itu Anda tidak meminta yang bertentangan dengan kehendak Tuhan tetapi selaras dengan rencananya. Ayo, jiwa sejati, Anda akan memenangkan hadiahnya. Anda akan mencapai tujuan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah kekuatan hidupku. Kepada siapakah aku harus takut? Saya tidak dapat melewati pengalaman di mana roh tidak bersama saya. Saya tidak akan mengalami kecelakaan saat spirit melindungi saya. Saya tidak dapat berduka karena roh selalu dapat menghibur saya. Saya disimpan dalam cinta yang tenang dan sempurna. Saya dipegang dalam pikiran Tuhan. Saya tidak bisa hilang, karena tidak ada tempat di luar pikiran ilahi. Saya dikelilingi oleh Yang Maha Baik. Saya dipeluk oleh Yang Maha Baik. Saya sadar akan kebaikan. Di sekelilingku, di dalam diriku, dan melaluiku adalah cinta yang tidak akan membiarkanku pergi. Meskipun aku berjalan dalam bayang-bayang, Dia akan menjadi cahayaku. Meskipun aku berlayar di atas laut, Dia akan menjadi kompas saya. Meskipun saya sendirian, Dia akan menjadi teman saya. Lalu, siapakah yang harus saya takuti? Saya tidak akan takut pada apapun dan siapapun. Kematian tidak bisa lagi, bagi jiwa yang tahu bahwa hidup adalah segalanya. Aku bisa berjalan di lembah bayangan, tapi hidup berjalan bersamaku. Saya tidak takut kejahatan, saya hidup, Tuhan adalah hidup, semua adalah hidup, dan saya melanjutkan dengan iman dan keyakinan.